exhibition in the Saatchi Gallery? This is basically a tune-up for the grass season, which is starting. Nola. Halo coy, ketemu lagi bersama kami Tinta Dunia. Kali ini Tinta Dunia akan menyajikan alur cerita film Match Point yang dirilis pada tahun 2005. Film ini bergenre drama, romance, dan thriller. Disutradarai oleh Woody Allen dan dibintangi oleh Jonathan Rhys-Meyer sebagai Chris Wilton, Scarlett Johansson sebagai Nola Rice, Emily Mortimer sebagai Chloe Hewitt Wilton, serta Matthew Goode sebagai Tom Hewitt. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang anak rantau yang terlibat cinta segitiga. Dia adalah Chris Wilton, mantan seorang pemain tenis. Dia merantau ke kota London dan bekerja sebagai seorang instruktur tenis di sana. Suatu hari dia bertemu dengan Tom Hewitt yang akan berlatih tenis di tempat Chris bekerja. Kebetulan yang melatih Tom adalah Chris. Setelah latihan pertama Tom, mereka sedikit berbincang-bincang. Ternyata keduanya punya kegemaran yang sama terhadap pertunjukan opera. Lalu, Tom mengajak Chris untuk menonton pertunjukan opera bersama keluarganya. Di tempat pertunjukan opera, Chris bertemu dengan adik dan keluarga Tom. Ternyata Tom ini adalah anak dari keluarga kaya. Setelah pertemuan itu, Tom meminta Chris untuk mengajarkan adik perempuannya, yaitu Chloe Hewitt, untuk bermain tenis. Singkat cerita, Chloe jatuh cinta kepada Chris. Suatu ketika, Chris diundang untuk makan malam di tempat keluarga Tom. Di sana, dia bertemu dengan Nola Rice, yang merupakan pacar sekaligus tunangan Tom. Nola adalah seorang aktris yang baru memulai karirnya, dan dia kurang terkenal. Chris yang melihat kecantikan wajah dari Nola seketika terpesona oleh dia. Di sisi lain, ternyata ibu dari Tom tidak terlalu merestui hubungan antara anaknya dengan Nola. Beberapa waktu kemudian, Chloe meminta ayahnya untuk memasukkan Chris ke dalam perusahaan milik ayahnya. Dan ayahnya pun menuruti permintaan dari putrinya tersebut. Lalu, saat Chloe menonton film dengan Chris di sebuah bioskop, dia meminta Chris untuk mengambil pekerjaan yang diberikan oleh ayahnya. Beruntung sekali memang si Chris ini dapat pacar yang kaya raya dan sangat perhatian. Singkat cerita, Chris pun bekerja di perusahaan ayahnya Chloe. Pada suatu saat setelah Chris membeli sweater, tidak sengaja dia bertemu dengan Nola. Waktu itu Nola akan pergi ke tempat audisi dan terlihat dia sedikit gugup. Melihat Nola yang gugup dan karena ketertarikan Chris kepada Nola, Chris lalu menawarkan diri untuk menemani Nola ke tempat audisi. Nola yang gugup menyetujui tawaran Chris. Singkat cerita, karena Nola sangat gugup, dia pun tidak diterima di audisi tersebut. Lalu dia meminta Chris untuk menemaninya mabuk-mabukan. Karena mabuk, Nola lalu curhat seputar kehidupannya kepada Chris. Dia juga tahu kalau ibu dari Tom tidak terlalu merestui hubungan dia dengan anaknya dan menyarankan agar Chris tidak mendekatinya karena itu bisa mengacaukan hubungan antara Chris dengan Chloe. Overwhelmed with attention. She is very sweet. You are being, unless you blow it, me. Tidak lama kemudian, Chloe mengajak Chris ke villa keluarganya. Di sana, Chris diajak untuk berkuda dan menembak oleh keluarga Chloe. Terlihat Tom yang merupakan kakak Chloe pun hadir beserta calon istrinya, yaitu Nola. Never mind, don't you worry, Chris. Quite right, Papa. Setelah acara berkuda dan menembak selesai, Tom dan Nola bermain catur di sebuah ruangan ditemani oleh ibu dan ayahnya. Sementara Chris pergi ke kamar dengan Chloe. Karena ada barang yang tertinggal, dengan terpaksa Chris keluar dari kamar untuk mencarinya. Di ruang tempat Nola berada, ibu dari Tom terus menyindir Nola karena karirnya di dunia akting
rating yang buruk. Nola pun marah lalu pergi dari ruangan itu. Ketika Chris sedang sibuk mencari barangnya yang tidak ada, dia melihat Nola di luar yang sedang berlari. Padahal saat itu sedang hujan lebat. Sontak, Chris lalu mengejar Nola. Ketika Chris bisa menyusul Nola, lalu perselingkuhan pun terjadi di sebuah ladang gandum. Setelah itu, Chris yang ditemani Chloe, Tom, dan Nola sedang menonton pertunjukan opera. Lalu tiba-tiba Nola menerima telepon dan dia keluar dari ruangan tersebut. Tidak lama, Chris juga keluar untuk menemui Nola. Ternyata Chris ingin meminta penjelasan karena sikap Nola yang selalu dingin terhadap Chris setelah kejadian di ladang gandum. Lalu Nola meminta Chris untuk tidak mengungkit hal tersebut lagi karena mereka masing-masing sudah punya pasangan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Chris menikahi Chloe. Beberapa waktu kemudian, Chris bermain tenis bersama Tom. Di sana, Tom terlihat tidak bersemangat. Dan Chris menanyakan kenapa Tom tidak bersemangat. Tom bilang kalau dia sudah putus dengan Nola dan akan menikahi wanita pilihan ibunya. Mengetahui hal tersebut, lantas Chris pun pergi ke tempat di mana Nola tinggal. Ternyata Nola sudah pindah dari tempat tersebut. Suatu ketika, Chris pergi ke galeri lukisan untuk menemui istrinya yang sedang berada di sana. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Nola. Dengan sigap, Chris menemui Nola lalu menanyakan di mana dia tinggal. Tanpa diduga, Chloe datang. Karena sedang sibuk, Chloe meminta izin untuk berbicara dengan temannya. Di momen itu pula, dengan suara yang pelan, dia memohon kepada Nola untuk memberikan nomor teleponnya. Nola yang awalnya ragu, akhirnya memberikan nomor telepon dia kepada Chris. Tidak lama kemudian, Chris menelpon Nola dan menanyakan di mana dia tinggal. Akhirnya, Nola memberitahu tempat di mana dia tinggal sekarang. Lalu, perselingkuhan pun terjadi lagi. Setelah selesai, Chris menanyakan kenapa Nola pindah ke tempat tersebut. Nola lalu menjelaskan kenapa dia pindah, dan dia juga bilang kalau tempat tinggalnya yang baru itu sering terjadi kejahatan. Setelah itu, setiap ada kesempatan, Chris selalu menyempatkan diri berkunjung ke tempat Nola untuk meminta jatah. Suatu waktu, karena sudah tidak sabar, Chris dan Nola berciuman di depan pintu apartemen tetangga Nola. Mereka dikagetkan karena tetangga Nola tersebut akan pergi keluar. Lalu, Nola pun mengenalkan Chris kepada tetangganya itu yang sudah nenek-nenek. Karena sudah cukup lama Chris dan Chloe menikah dan mereka belum juga dikaruniai momongan. Padahal sepupu Chloe yang menikah setelah mereka sekarang sudah hamil. Chloe meminta Chris untuk memberi jatah yang lebih sering karena akhir-akhir ini Chris tidak memberinya jatah. Chris lalu beralasan kalau dia lelah karena pekerjaannya, padahal si bangke ini berselingkuh dengan wanita lain. Beberapa waktu kemudian, Nola terus menelpon Chris karena dia ingin menemui Chris. Ternyata Nola sudah berbadan dua dan dia meminta pertanggungjawaban si bangke. Dia meminta si bangke untuk meninggalkan istrinya dan bertanggung jawab. Mengetahui itu, si bangke Chris terlihat kebingungan dan menemui temannya untuk mencurahkan isi hatinya. Karena melihat istrinya yang merupakan anak dari keluarga kaya raya dan keluarganya yang sangat menyukai dia, Chris lalu merencanakan suatu kejahatan. Tidak lama kemudian, terlihat Chris pergi ke tempat penyimpanan senjata keluarga Chloe dan mengambil sebuah shotgun dengan beberapa peluru.
Lalu si bangke ini pergi ke apartemen Nola. Di sana yang ditemuinya malah nenek-nenek tetangga Nola yang tempo hari dikenalkan kepadanya. Dengan alasan untuk mengecek saluran TV, karena di tempat Nola tinggal salurannya terganggu, Chris meminta izin untuk masuk. Si nenek pun mengizinkan Chris masuk dan mempersilahkannya ke ruangan di mana TV berada. Sementara si nenek pergi ke ruangan berbeda untuk meminum obat. Setelah menyiapkan amunisinya dan dengan bercucuran keringat, dia menemui si nenek dan menembak mati nenek malang tersebut. Lalu membuat seolah-olah itu adalah kejahatan pencurian. Setelahnya, dia menunggu di depan lift lantai apartemen tempat Nola tinggal. Karena sebelumnya Chris memberitahu Nola kalau dia akan meninggalkan Chloe dan menemuinya di apartemen Nola. Dengan hati yang gembira, setelah pulang kerja, Nola langsung pulang ke apartemennya. Pada saat Nola keluar dari lift di apartemennya, tiba-tiba Chris memanggil namanya dan dor. Si bangke Chris menembak mati selingkuhannya itu. Besoknya, Chloe yang sedang membaca koran dikagetkan dengan berita pembunuhan Nola. Dia lalu memberitahu Chris. Dengan menahan rasa gugupnya, Chris lalu berpura-pura kaget akan berita tersebut. Chloe lalu menelpon ibu dan kakaknya yang juga kaget karena mengetahui berita tersebut. Beberapa waktu kemudian, Chloe memberitahu Chris dan keluarganya kalau dia akhirnya hamil. Malamnya, Chris menerima telepon dari seorang detektif dan meminta waktu untuk bertemu. Besoknya, Chris lalu membuang perhiasan hasil jarahannya dari nenek yang malang ke sebuah sungai. Namun, ada sebuah cincin yang dilempar Chris tidak jatuh ke sungai, tapi membentur pagar dan memantul ke jalan. Setelah itu, dia menemui detektif yang menelpon dia sebelumnya. Ternyata, sang detektif tahu kalau Chris punya hubungan terlarang dengan Nola. Itu diketahui dari buku diari milik Nola. Chris lalu menyebutkan kalau dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Nola, karena itu adalah murni kasus pencurian, dan Nola tidak beruntung karena bertemu dengan si pencuri sehingga membuat nyawanya hilang. Dia lalu memohon kepada sang detektif untuk merahasiakan informasi itu karena bisa menghancurkan keluarganya. Terlebih setelah sekian lama, akhirnya istrinya bisa hamil. Setelah Chris pergi, sang detektif meminta pendapat tentang Chris kepada rekannya. Rekannya yakin kalau itu murni sebuah kasus pencurian dan Nola berada di waktu yang salah. Tapi sang detektif tetap mencurigai Chris. Malamnya, entah karena rasa bersalah, Chris berhalusinasi bertemu dengan Nola dan nenek malang yang dia bunuh. Besoknya, saat detektif baru bangun, dia yakin kalau dia bermimpi dan melihat bagaimana kejadian Nola terbunuh. Di kantornya, sang detektif lalu menceritakan apa yang dia alami kepada rekannya dan yakin kalau Chris adalah orang yang membunuh Nola. Tapi rekannya tersebut berkata kalau dia salah karena beberapa saat setelah kejadian pembunuhan Nola, ada kejadian serupa di tempat lain yang berada tidak jauh dari TKP. Tapi sang detektif tetap yakin kalau Chris adalah orang yang membunuh Nola. Saat itu pula, rekan sang detektif menjelaskan kalau cincin si nenek yang malang tersebut ditemukan di saku pembunuh di tempat kejadian yang lain itu. Akhirnya, anak yang dikandung Chloe pun lahir dan diberi nama Terence Elliot Wilton. Lalu, film pun berakhir. Dari film ini, kita mengetahui kalau orang yang beruntung bisa mengalahkan orang yang hebat. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga terhibur, tetap sehat, tetap bersemangat, dan semoga kita selalu menjadi manusia yang beruntung. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran agar kami bisa menyajikan video-video yang semakin berkualitas untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.